Di siang hari, terlihat seorang wanita tua yang sedang menyapu sebuah rumah besar. Terlihat sepi rumah itu, yang sekarang dihuni oleh si ibu itu sendiri. Suaminya telah pergi, dan kini dia tinggal dengan anak laki-lakinya yang sudah berumah tangga, yang saat ini ada di ibu kota mengurus di usahanya yang sukses. Sang ibu ditinggal di rumah anaknya tersebut yang terkadang pulang saat ada libur cucunya di sekolah. Si ibu yang selalu mengurus rumah anaknya terkadang rindu ingin berkumpul bersama anak dan cucunya. Dia selalu berdoa agar anak dan cucunya sukses di perantauan dan bisa pulang dengan selamat ke kampung halaman untuk bertemu dengannya, hingga di suatu hari ada acara liburan sekolah, keluarga besar anaknya pun pulang. Ibu yang melihat kedatangan anak, menantu, dan cucunya pulang sangat senang. Seketika itu anaknya yang pulang langsung menyuruh ibunya untuk ambil barang bawaan dalam mobil. Sang ibu yang menyadari mungkin anak dan menantunya capek pun membantu membawakan barang-barang dari dalam mobil, dan saat selesai membawakan barang, si menantunya pun menyuruh ibu mertuanya untuk membuat minuman. Sang ibu pun masih menurut karena kegembiraan si ibu masih terasa, terlebih melihat dua cucunya yang sekarang besar dan sehat. Apalagi aktif menambah kebahagiaan si ibu. Hari berganti, waktu pun terus berjalan. Semakin hari tingkah anak dan menantunya semakin menjadi. Entah dari segala kebutuhan dapur ataupun belanja, selalu menyuruh ibunya. Dengan alasan mereka sudah capek mengurusi usahanya. Tapi ibunya pun selalu sabar. Di suatu hari, setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah, si ibu disuruh menantunya untuk menjaga kedua anaknya. Karena dia mau pergi dengan teman-temannya. Si ibu yang sudah mencoba menolak karena merasa kurang enak badan, malah dibentak si menantu dan mengatakan jika mengurusi kedua anaknya itu pekerjaan mudah. Si ibu pun tak ada pilihan lain. Menjaga kedua cucunya terpaksa dia kerjakan. Dengan keadaan tubuh yang sedang demam, si ibu gak terlalu fokus kepada kedua cucunya tersebut dan selalu memegang kepalanya yang sedang sakit. Terdengar histeris cucunya yang perempuan menangis memanggil neneknya. Dia berkata, kakaknya jatuh dari pohon. Si nenek pun bergegas menolong dan menangis. Lalu segera melarikannya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter menganjurkan agar segera dioperasi karena patah kaki dan luka yang semakin memburuk. Si ibu pun mengiyakan. Terlihat raut muka si ibu yang semakin cemas, menangis terseduh dengan keadaan cucu pertamanya yang sedang sekarat. Selang beberapa lama, datanglah si anak dan menantunya yang langsung menyalahkan ibunya karena telah lalai menjaga anaknya. Si ibu yang sudah menjelaskan kepada mereka berdua tidak digubris, malah omongan si anak semakin menggila. Jika terjadi sesuatu pada anakku, aku akan menuntut ibu, ungkap si anak dengan nada emosional. Sang ibu yang sedang sakit dan khawatir dengan keadaan cucunya pun semakin sedih.
mendengar perkataan anaknya yang benar membuatnya kaget dengan keadaan yang lemah dan dimaki anak dan menantunya. Si ibu pun menjawab dengan nada tangisan memekik, "Kamu gak usah menuntut ibu, nak. Sekalian bunuh ibumu jika itu bisa membuat kamu puas." Sesaat si menantu ikut menghardik ke mertuanya. Harusnya ibu berterima kasih karena sudah bisa makan dan tinggal di rumah kami. Bukannya berlaga manja sama kami, ucap menantunya. Melihat keadaan neneknya, cucunya yang kedua pun membela neneknya jika itu kesalahan kakaknya. Sudah diperingatkan, tapi tetap gak mau nurut. Si nenek sedang sakit dan nenek hanya pergi sebentar minum obat. Tak lama dokter pun keluar dari ruang operasi. Melihat itu mereka pun bertanya bagaimana keadaannya. Si dokter pun hanya bilang jika perlu perawatan intensif dan harus sabar agar kakinya kembali seperti semula. Dan ketika akan masuk ke ruangan, si anak melarang ibunya untuk masuk. "Ibu gak usah masuk. Ini semua gara-gara ibu. Jadi ibu mending pergi aja." Si ibu pun dengan ucapan pasrah pun bilang, "Sungguh, sudah tidak ada lagi hatimu untuk ibumu. Kau menyalahkan ibumu karena kau sekarang sedang sukses dengan usahamu. Ibu yang mengharapkan kau bisa membahagiakan ibu, ternyata kau pandang seperti pembantu saja. Bahkan kau pun lupa dari rahimku kau lahir. Tapi kau sekarang melihat ibumu seperti wanita tua yang tidak berguna. Ingatlah, aku ibumu, bukan pembantumu. Jika ibu sudah tidak ada tempat lagi, baiklah, ibu akan pergi." Dengan ucapan menangis terseduh, si ibu pun mengambil tongkatnya dan berjalan meninggalkan mereka semua. Dengan kaki yang sempoyongan karena demam yang dirasa, si ibu pergi dengan perasaan hancur sejadi-jadinya. Si dokter yang melihat keadaan si ibu begitukan anaknya pun geleng-geleng kepala. Sambil si dokter pergi, dia pun berucap ke ayah anak tersebut, "Surgamu di kakiku. Kau malah menghancurkan perasaan ibumu. Kau pasti hancur," ucap si dokter dan bergegas meninggalkan mereka semua. Tarik menyapa di kala resah dan duka melanda, kini si ibu perlahan berjalan dengan tongkat tua dalam keadaan hati yang hancur. Ya Tuhan, anak yang selama ini aku besarkan dan aku harapkan kini menjadi anak yang menganggap aku seperti pembantunya. Aku pengen banget bertemu dengan Bapak. Anak kita telah membuat hati ini menjadi hancur. Aku gak sanggup, Pak, hidup dengan anak yang kita banggakan, yang nyatanya telah menikam aku, ibu kandungnya, karena aku seorang wanita tua. Mengusap tangisan yang kian menderu, air mata yang kian berjatuhan kini semakin dalam. Berjalan perlahan berlalu dengan keadaan yang menghancurkan.